Selamat datang beribadah kepada Tuhan di channel YouTube Gereja Kristen Parusia. Saat ini kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Sebuah lagu yang berjudul Berharga di Matamu menjadi pengantar bagi kita untuk masuk ibadah hari ini. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Oh, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, ku nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk pakai berdiri. Salam damai sejahtera saudara sekalian, kita akan melakukan ibadah kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat waktu ini. Kami mohonkan ampunan daripada Tuhan sendiri supaya dosa kami diampuni, kami disucikan dan dilayakan untuk melakukan bakti kami, sembah kami, puji kami kepada Engkau ya Tuhan semesta alam. Kami tahu hanya di dalam nama Tuhan Yesus dosa kami diampuni. Saudara sekalian, mari kita melakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari
Yesaya pasal 43 ayat 4 berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita karena kasih Yesus yang begitu besar atas kita. Ia yang mau mati di atas kayu salib. Itulah yang melayakan kita di hadapan Bapa. Mari kita tinggikan puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layak. Saya undang jemaat Tuhan untuk makin berdiri. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, baiklah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilewat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebuah lagu yang berjudul Kasih Yesus Hebat menjadi pengantar kita untuk masuk firman Tuhan.
Yesus, ku sebut namamu, ku puji dirimu atas semua kemurahanmu. Kini ku naikkan syukurku, sembahkan diriku, karena kasih-Mu hebat dan ajaib. Sehangat senyuman mentari, hangatkan jiwaku dari kesuraman hidup. Kini ku jadi berarti, ku jadi berharga, semua hanya karena kasih-Mu. Semua hanya karena Yesusku. Yesus, ku sebut namamu, ku puji dirimu atas semua kemurahan-Mu. Kini ku naikkan syukurku, sembahkan diriku, karena kasih-Mu hebat dan ajaib. Sehangat senyuman mentari, hangatkan jiwaku dari kesuraman hidup. Kini ku jadi berarti, ku jadi berharga, semua hanya karena kasih-Mu. Semua hanya karena Yesusku. Sehangat, sehangat senyuman mentari, hangatkan jiwaku dari kesuraman hidup. Kini ku jadi berarti, ku jadi berharga, semua hanya karena kasih-Mu. Semua hanya karena Yesusku. Bersorak puji namamu, bernyanyi sembah dirimu, berkarya saksikan kasih Yesus yang hebat bagiku. Salibmu hapus dosaku, kuasa-Mu angkat bebanku, kasih-Mu bawa hatiku bersenandung bahagia. Semua hanya karena Yesusku. Oh, semua hanya karena Yesusku. Semua hanya karena Yesusku. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, tolong kami ingin belajar daripada-Mu, kami ingin diajar oleh firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus membantu setiap kami dimanapun kami berada, kuasai kami. Dan biarlah saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh setiap pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Dari Yesaya 43 ayat yang pertama dan ayat yang keempat-a. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, Yesaya 43 ayat pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub,
yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Ada beberapa kata kerja dalam ayat-ayat yang sudah saya baca tadi, tapi ada beberapa yang secara khusus menyentuh saya. Yaitu kalimat tentang aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau berharga di mataku. Saya merenungkan bagian ini berulang-ulang. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau berharga di mataku. Kenapa ya Tuhan sampai bilang dia memanggil kita dengan nama kita? Kenapa? Karena nama itu penting. Karena nama itu identitas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di akte lahir, di KTP, di ijazah, di SIM, semua harus ada nama. Ketika beberapa tahun lalu saya harus operasi berulang-ulang, saya harus menjalani banyak tes. Saya harus ambil darah berulang kali. Dan setiap kali tes, perawat pasti tanya nama. Dan saya harus jawab dengan nama saya. Bisa dibayangkan kalau hari itu saya ada 7 tes, 7 kali mengambil darah dan tes-tes lainnya, maka saya 7 kali menjawab nama saya. Saya nggak bisa bilang tadi kan sudah disebut nama saya, udah terserah suster lah mau siapa nama saya, nggak bisa. Saya harus tetap jawab nama saya karena nama itu identitas saya, mewakili penyakit saya, ini apa yang mau ambil darahnya itu benar nggak? Biasa kita memanggil nama itu ke siapa? Ke orang-orang yang dekat dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ke orang-orang yang kita kenal. Kita nggak memanggil nama ke sembarangan orang yang kita temui di jalan, yang kita lihat di toko. Karena kita nggak tahu, kita nggak kenal nama orang itu siapa. Saya beberapa kali bertemu orang yang sama di supermarket, di mall, di bank. Ketemu orang yang sama. Saya tahu orangnya, tapi saya nggak tahu namanya. Karena saya nggak kenal dia. Dan saya nggak ada keperluan, nggak ada kedekatan relasi dengan orang itu. Jadi saya nggak perlu tahu namanya. Tapi ada juga yang parah, yang sudah berkenalan, saling sebutkan nama. Tapi kemudian berapa minggu lagi ketemu, siapa ya namanya? Ada orang-orang yang demikian. Ada teman saya, seorang guru sekolah minggu, dia ngajar anak-anak kelas batita. Nama anak-anak sekarang kan susah-susah ya disebut. Jadi begitu datang kenalan, nama siapa, namaku ini Lause. Misalnya namaku Markus Lause, yang ini siapa, aku Cindy Lause. Dan ada nama-nama bahasa Inggris yang susah. Minggu depan anak yang sama datang lagi. Permisi, namanya siapa? Kan udah Lause minggu lalu namaku Markus. Oh iya. Minggu depan datang lagi. Ini teman saya punya kesulitan dengan mengingat nama. Sudah ulang-ulang kenalan tapi bisa lupa. Namun Allah kita tidak demikian. Dia mengenal saudara dan saya. Dia memanggil umatnya dengan nama masing-masing. Ini apa artinya? Artinya umatnya adalah miliknya Tuhan. Saudara dan saya punyanya Tuhan. Yesaya 43 ini merupakan janji yang diberikan Tuhan kepada umatnya yang baru mengalami pembebasan. Mereka baru pulang dari pembuangan. Berapa lama mereka dibuang? Mereka dibuang ke Babel 150 tahun. Lalu kemudian datang firman Tuhan yang berkata, aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau berharga di mataku. Artinya walaupun umatnya pernah dibuang ke Babel selama 150 tahun, itu waktu yang lama ya. Tapi Tuhan tidak melupakan. Tuhan tetap memanggil umat dengan namanya. Artinya tetap milik kepunyaan Tuhan. Ini janji Tuhan. Janji itu berlaku untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Umatnya dibuang karena kebebalan, karena kedegilan, dan itu hukuman dibuang ke Babel. Harus diberikan. Tapi bukan berarti Tuhan melupakan umatnya. Dan bukan berarti Tuhan menjadikan umatnya tidak berharga lagi di mata Tuhan. Yesaya 43 ini berisi nubuat dan janji. Kita sebagai umat Allah berharga bukan karena diri kita. Namun karena Allah menganggap kita berharga. Bukan karena kepandaian, bukan karena kekayaan, bukan karena kecakapan, bukan karena kelebihan-kelebihan, bukan dan bukan. Tetapi karena Allah menganggap kita berharga. Inilah anugerah. Membaca Yesaya 43 ini serasa membaca surat cintanya Tuhan.
Ungkapan kasih yang begitu dalam. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Aku menyertaimu. Akulah Tuhan Allahmu. Aku menghargaimu. Aku mengasihimu. Aku melindungimu. Engkau berharga di mataku. Indah bukan? Janji ini nyata dan berlaku loh atas kita. Tuhan menyatakan isi hatinya dan kasihnya secara terbuka. Namun seringkali kita nggak percaya. Karena realita yang ada hidupku menderita. Kita meragukan kasih Tuhan karena fakta yang ada aku terluka. Saudara pernah dengar pantun yang berkata terang bulan terang di kali. Buaya timbul disangka mati. Jangan percaya mulut lelaki. Berani sumpah takut mati. Ini pantun-pantun yang diungkapkan untuk pria-pria yang pandai berjanji. Manis mulutnya. Tetapi ternyata lain di bibir lain di hati. Omongan manis tapi faktanya miris dan membuat hati menangis. Manisnya hanya di mulut tapi berakhir tragis. Mungkin untuk Anda yang selama ini terlanjur termakan janji-janji manis terang bulan terang di kali. Ketika mendengar khotbah ini, janji Tuhan, kita jadi sinis dan kita pesimis. Karena teringat lagi dengan janji manis, ternyata hasilnya pahit. Karena manisnya bukan asli, manisnya dari pemanis buatan yang palsu itu. Lalu pengalaman pahit itu membuat saudara dan saya jadi sensi, jadi asumsi dengan apa yang namanya janji. Kita anti dengan apa yang namanya janji. Loh jangan begitu, ini Tuhan yang berjanji. Bukan laki-laki terang bulan terang di kali. Ini Tuhan, dia tidak PHP, dia yang berjanji dan dia menepati janjinya. Tuhan kita enggak seperti lagu-lagu nostalgia yang berdendang dan berkumandang. Janji belikan sepatu dari kulit rusa. Janji mau datang taunya menghilang. Makanya ada lagu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh kejamnya di kau. Lanjutkan. Teganya di kau padaku. Yang ikut nyanyi berarti umurnya ya ketahuan ya. Teganya di kau padaku, lalu meninggalkan luka, duka. Karena kita terlanjur terlena dan percaya dengan janji-janji manis di bibir saja. Orang bisa curhat berjam-jam karena perlakuan pasangan yang kejam. Orang bisa menangis karena kisah cinta yang tragis. Orang menjadi pesimis karena termakan janji-janji manis. Terlalu banyak kisah duka di bumi ini. Allah mengerti itu. Allah tahu bahwa itu membuat kita luka tak berdaya karena kejamnya dunia. Makanya Tuhan datang dan mengatakan, aku mengasihimu, aku melindungimu, aku mengenalmu, engkau berharga di mataku. Di mata Tuhan kita ini orang-orang berharga. Bagaimana enggak berharga? Kita ini bukan siapa-siapa loh. Tapi dia rela menebus kita dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini anugerah. Mari kita lihat gambar ini ya. Bapak Ibu tahu ya ini gambar bumi. Bumi yang ada di tata surya. Nah ini ketika dilihat bumi ada Venus, ada Mars, ada Merkurius, ada Pluto. Dulu saya belajar ada 9 planet di tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan yang terkecil adalah Pluto. Tapi tahun 2006 International Astronomy Union mengumumkan Pluto bukan lagi disebut planet ya. Karena untuk disebut planet ada 3 syarat. Ternyata Pluto enggak memenuhi syarat itu. Dikatakan dwarf terlalu kerdil, terlalu kecil. Tapi saya enggak akan membahas soal Pluto ya karena itu bukan bidang saya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk melihat sebesar apa sih kita di tata surya ini. Kita di mana? Di gambar yang tadi terlihat jelas pertama bumi besar. Bumi dibandingkan dengan Merkurius itu juga cukup besar. Dibandingkan dengan Mars bumi cukup besar. Tapi mari lihat gambar berikut. Bumi dibandingkan dengan Uranus, Neptunus, Saturnus dan Jupiter. Bumi menduduki urutan kelima. Begitu dibandingkan dengan tadi Neptunus, Uranus, Saturnus dan Jupiter, bumi bukan apa-apa. Dan ternyata Jupiter yang tadi begitu besar bukan apa-apa. Ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Matahari. Nah ini, begitu bandingkan dengan matahari, Jupiter jadi kecil. Bumi di mana? Itu bumi 1 dot, 1 titik. Begitu dibanding dengan matahari, ya itu tadi ya. Dan ternyata
matahari bukan yang terbesar, masih ada lagi yang lebih besar, namanya Antares. Yuk kita lihat perbandingan matahari dengan Antares. Nah ini dia. Dibandingkan dengan Antares, matahari yang tadinya besar jadi kecil. Apalagi bumi udah nggak tahu di mana, bumi di mana. Karena matahari hanya satu titik. Bumi nggak kelihatan lagi, apalagi saudara dan saya. Ada di mana kita? Karena matahari aja udah nggak kelihatan. Setelah melihat gambar tata surya tadi, apakah Bapak, Ibu, dan saudara mengerti betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita? Dibandingkan dengan matahari, bumi nggak kelihatan. Lalu dibandingkan dengan Antares, bumi lebih tidak kelihatan. Lalu kita di mana? Apa sih yang kita bisa pelajari dari alam semesta ini? Saudara dan saya ini benar-benar butiran halus yang sangat kecil. Tapi yang sangat kecil saja, yang setitik kecil saja Tuhan kenal. Dan Tuhan tahu loh, Dia panggil kita dengan nama kita. Tuhan mengenal saudara dan saya. Orang bisa nggak kenal, orang bisa melupakan. Tapi Tuhan tidak. Bapak, Ibu, saudara dan saya berharga dan mulia bagi Allah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan apa? Mengajarkan kita apa? Jangan minder dan jangan over. Karena saudara dan saya berharga, Tuhan menganggap kita berharga. Bukan karena status kita, bukan karena siapa leluhur kita, atau bukan karena berapa banyak kekayaan kita. Setiap suku, budaya, bangsa punya kesombongannya tersendiri ya. Menganggap ras unggul, berdarah biru. Saya ulang-ulang tes darah dan terakhir rapid warna darah saya tetap merah. Sampai setua ini saya belum pernah ketemu orang ketika dites darah, diambil darah keluar darahnya biru. Tapi ada istilah darah biru. Yang saya tahu ada sejenis kepiting disebut kepiting tapal kuda. Nah itu beneran darahnya biru karena dia mengandung tembaga dan protein. Kalau ada orang menganggap saya ini darah biru, mungkin dia keturunan kepiting itu ya. Kita terjebak dengan membedakan orang berdasarkan ras, suku, bahasa. Yang kita golongkan, kita labeling orang. Jangan menikah dengan suku A, apalagi dengan suku B. Dijauhkanlah itu. Bisa rusak 7 turunan, enggak selevel, enggak sederajat, darahnya beda. Memang saudara dan saya siapa? Kok kita yang menentukan berharga atau tidak? Kok kita yang beda-bedakan derajat orang? Manusia itu berharga di mata Tuhan. Dia yang telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya mengasihi dan menganggap kita berharga. Mari kita koreksi diri, perbaiki diri. Kalau tidak kita menjadi ekstrim. Ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrimnya apa? Satu over, terlalu pede, terlalu percaya diri. Aku spesial, aku darah biru, aku ningrat, kamu melarat. Pedenya kelewatan, kelebihan. Yang berikut ekstrimnya minder. Aduh merasa diri aku apalah. Akulah butiran debu, kayaknya merendah, tapi taunya minder. Enggak berani ngomong, enggak berani buat keputusan, enggak percaya diri, selalu merasa aduh mana bisa, gue ini siapa, merasa diri kurang, perasaan tidak percaya, begitu menguasainya. Di dunia ini enggak ada manusia ideal. Saudara dan saya enggak sempurna, mau fisik, materi, status, prestasi, kita tidak sempurna. Namun itu tidak mengurangi keberhargaan kita sebagai manusia di mata Allah. Semua kekurangan, kegagalan, ketidaksempurnaan hanya menunjukkan bahwa kita sangat butuh belas kasihan Tuhan. Kenapa kita sering merasa tidak berharga? Pertama, karena kita tidak memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Dalam keluarga, pekerjaan, pertemanan dan dengan Tuhan, Anda dan saya harus menjalin relasi. Dalam relasi itu ada komunikasi dan intimasi. Semua itu perlu dijaga ya, dipelihara dan dikembangkan. Saya ingat ketika anak-anak kami masih kecil, mereka sangat dekat dengan kami dan selalu ingin bersama kami. Kalau papa mau kemana, mama mau kemana, mereka mau ikut. Ketika kami bergumul, apakah jadi berangkat ke Tiongkok? Aduh itu negara bagaimana? Kami bergumul cukup lama bertahun-tahun. Anak kami tenang-tenang saja sampai mendekati hari berangkat kami masih bergumul. Anak kami tenang-tenang, enggak risau. Kita bawa-bawa koper mau kemana, mau pindah kemana, ma itu negara apa, nanti bagaimana, ada nggak teman-temanku di sana. Mereka nggak bertanya itu. Mereka ikut saja, mereka nurut saja. Tidak masalah pergi kemana selama bersama papa mama. Ini yang perlu saudara dan saya pelajari, bukan masalah tempatnya. Kemana kita pergi, kemana, tapi yang penting adalah dengan siapa kita pergi. Mazmur 23 katakan ke air
yang tenang maupun ke lembah kekelaman. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang membimbing aku. Mazmur 23 ayat 4. Siapa yang menulis? Daud. Daud nggak takut bahaya karena dia memiliki relasi, komunikasi dan intimasi dengan Tuhan. Oleh karena itu Daud tidak mempermasalahkan tempatnya di mana, berapa jauh, bagaimana kondisinya. Itu nggak masalah karena Daud tahu Tuhan mengenal dia dan dia berharga di mata Allah. Daud memiliki relasi dengan Tuhan, itu yang membuat dia tenang. Jadi apa yang harus saudara dan saya lakukan? Ada in, ada out. Untuk in kita belajar. Kenali diri dalam kita. Jangan kepo dengan hidup orang. Orang lain kita kenal, diri kita nggak kenal. Ini bahaya loh. Yang kedua, menghargai diri. Mulai rawat diri. Buatlah perubahan sehat dan positif untuk diri. Pola makan, pola tidur, pola hidup yang sehat. Yang ketiga, terima diri. Ini bagian untuk ke dalamnya. Kita belajar menerima diri. Mulai belajar menerima untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Kita nggak bisa memilih lahir dari keluarga apa, dari suku apa, jenis kelamin apa. Berdamai, jangan terus ratapi itu. Untuk out, kita belajar. Untuk yang keluar, perbaiki relasi, cara berkomunikasi. Dalam berkomunikasi ada mendengarkan, dan dalam berkomunikasi harus diperhatikan selain verbal seperti saya ini, ada juga non-verbal yaitu bahasa tubuh. Mimiknya bagaimana, intonasinya bagaimana, itu termasuk dalam komunikasi. Seringkali kita berkomunikasi dengan orang, mata kita ke handphone atau ke koran atau ke laptop. Tapi kita nggak memperhatikan bahasa tubuhnya itu bagaimana. Dalam komunikasi dengan pasangan, dengan keluarga, dengan rekan kerja, perhatikan. Itu penting dalam komunikasi. Yang kedua, belajar mulai hargai orang lain. Ingat ya, bukan hanya saudara dan saya berharga, orang lain juga berharga di mata Tuhan. Bukan hanya saya aja yang berharga, orang juga berharga. Orang yang tahu aku ini berharga, dia akan menghargai orang lain. Self-respect, belajar berkata tidak untuk pikiran-pikiran jelek. Seringkali di luar memang kacau, tapi yang lebih kacau dalam pikiran. Dan itu lebih mengerikan. Pikiran itu bisa melemahkan, pikiran itu bisa membuat kita nervous, bisa membuat kita panik. Pikiran-pikiran yang suka menyerang. Tahu diri kamu itu siapa, kamu bisa apa. Berkata tidak, stop pikiran tidak, aku berharga di mata Tuhan. Karena orang yang membiarkan pikiran buruk itu menguasai dia, udah kalah duluan sebelum berperang. Yang berikut, jangan bergantung dan berlindung di balik punggung orang lain. Yang terakhir, memaafkan dan mintalah maaf. Saatnya untuk belajar rendah hati. Ini tadi yang saya katakan ada in, ada out. Yang harus kita belajari. Dan satu ayat lagi yang ingin saya sampaikan dari Matius 10 ayat 30. Dalam ayat itu dikatakan apa? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Rambut kita yang setiap hari rontok lalu dibuang begitu saja, ternyata sudah dihitung loh oleh Tuhan. Allah kita bukan kurang kerjaan, Tuhan kita bukan pengangguran, ngitungin rambut kita. Dia sampaikan itu dengan tujuan apa? Tujuannya agar Bapak Ibu, Saudara dan saya mengerti dan sadar betapa kita ini berharga. Hal itu kecil loh, rambut itu kecil tapi Tuhan hitung, dia tahu. Mungkin hari ini kita merasa firman Tuhan ini bukan untuk saya, untuk orang lain ini. Karena kalau aku ini berharga, kenapa aku ditinggalkan? Kalau saya berharga, kenapa saya dibiarkan sendirian? Hanya berteman dengan penghinaan dan kepedihan. Kalau aku berharga, kenapa aku besar di panti asuhan? Orang tuaku membuang aku waktu aku umur 2 minggu, mereka aja menolak aku. Kalau aku berharga, kenapa hidupku penuh ketidakadilan? Tidak ada orang pedulikan. Aku ini terlupakan, aku ini terbuang. Mungkin itu perasaan yang saudara rasakan dan itu pikiran yang menghantui diri kita. Bapak Ibu Saudara dan saya belajar kenapa Tuhan sampai bilang jumlah rambut di kepala kita Tuhan tahu. Para ahli di Eropa pernah menghitung jumlah rambut di kepala manusia dan hasilnya beda-beda. Untuk rambut hitam beda, rambut pirang beda, rambut coklat itu beda. Mereka berkata jumlah helai rambut pada umumnya 150 sampai 250 ribu. Itu perkiraannya, tapi pastinya wallahu alam. Sebelum para ahli menghitung rambut di kepala manusia, Tuhan sudah lebih dahulu. Tuhan katakan rambut di kepalamu sudah terhitung. Bukan akan dihitung, tapi sudah dihitung.
Apakah saudara dan saya masih merasa tidak berharga? Yuk, mari ke depan kaca. Mulailah sisir rambut kita dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, jumlah rambut di kepalamu sudah terhitung semua. Jadi setiap kali Anda dan saya bercermin dan menyisir rambut, kita ingat, Tuhan peduli loh sama rambutku yang rontok. Jumlah rambut di kepalaku saja Tuhan tahu. Kalau yang botak gimana Bu? Ya bersyukur, jadi hemat, gak usah beli sampo, hemat air, hemat listrik, gak perlu hair dryer untuk keringkan. Tapi permisi, dulu sebelum botak pernah gondrong kan? Nah waktu gondrong itu Tuhan tahu berapa jumlah. Dan botak juga Tuhan tahu sih. Apa sih yang masih dirisaukan? Jumlah helai rambut saja Tuhan tahu. Masa Tuhan tidak tahu pergumulanmu? Masa Tuhan tidak tahu penyakitmu? Masa Tuhan tidak tahu aku butuh pasangan hidup? Masa Tuhan tidak tahu aku kesepian? Masa Tuhan tidak tahu aku butuh uang untuk bayar kontrakan? Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan menghargai umat-Mu, Tuhan menghargai dan sangat mengenal orang-orang yang mengasihi-Mu dan yang Engkau kasihi. Kami juga adalah umat-Mu yang belajar untuk mengasihi Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan supaya kami mohonkan lagi kami boleh dimengerti oleh Tuhan. Kami punya banyak pergumulan tentang masalah ekonomi, masalah emosi, masalah keluarga, masalah jodoh, dan masalah pekerjaan. Tuhan, kami butuh juga dimengerti dan ditolong oleh Tuhan untuk masalah sakit penyakit yang mendera kami, bahkan masalah ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu bahwa kami berharga di mata-Mu. Engkau peduli terhadap kami. Ajarkanlah kami sekali lagi untuk menerima belas kasihan Tuhan dan bawalah kami ya Tuhan untuk sungguh menghargai karena Tuhan menghargai kami. Dan kami bisa lebih memuji Tuhan, lebih menyembah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Darah-Mu Yesus. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku tak ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Penyanyi bagimu,
memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ku bakar daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus suci pakan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa kami berharga di mata Tuhan. Betapa kami ini dikasihi oleh Tuhan melebihi apapun Tuhan. Termasuk pengorbanan-Mu yang Engkau lakukan karena Engkau begitu mengasihi kami. Supaya kami bisa diselamatkan dan bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Tuhan terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang tetap setia dalam beribadah sekalipun kami tidak bisa berkumpul di satu tempat yang sama. Tetapi kami tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan melalui media yang ada, karena kami tahu bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Tuhan kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulannya masing-masing. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, atau dalam pergumulan-pergumulan yang lainnya, apapun yang anak-anakmu rasakan, Tuhan bilang Engkau sendiri yang akan menjadi penolong bagi mereka, memberikan penghiburan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan, yang semuanya juga datangnya daripada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai dan dikelola untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersama-sama bersuka cita. Kita ingin sama-sama memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh
amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Kiranya sehat selalu di rumah, tetap sukacita dan tetap semangat. Dan nantikanlah terus pertolongan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kebesaran, kemurahan dan kebajikan Allah Bapa Sorgawi menuntun hari-hari kita menjalani masa-masa yang tidak mudah ini. Kiranya semangat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus tetap memegang tangan kita dan menyertai kita. Dan kiranya pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa sehingga kita tahu kita sangat berharga di mata Tuhan dan kita bisa menjadi alat Tuhan yang berharga mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai, sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.